Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya di sini akan menyampaikan bagaimana tata cara mengganti password dan PIN dari email MNC Sekuritas, kayak gitu ya. Oke, yang pertama kita buka email masing-masing. Kita cari di inbox, cari email tentang pemberitahuan user ID, password, dan PIN. Nah, ini user ID, password, dan PIN ya. Oke, kita klik, kita buka. Nah, tampilannya itu kayak gini, pemberitahuan user ID dan password. Kalau ini ada dua kali ya, tadi ada pemberitahuan user ID dan password, terus ada pemberitahuan user ID dan PIN. Kita fokus salah satu aja dulu. Tampilannya kayak gini, nanti ada file PDF-nya account gini. Kalau teman-teman dapat file PDF-nya banyak, fokus aja pada satu file yang tulisannya account.pdf. Yang itu nanti yang isinya user ID ada di file yang itu, yang lain tuh cuma logo biasanya. Nah, ketika kita membuka file PDF tersebut, kita akan diminta untuk memasukkan password, di mana password tersebut itu sudah dijelaskan di email ini. Nah, untuk membuka file PDF itu kan harus menggunakan password tanggal lahir yang terdiri dari 4 digit tahun lahir Anda, 2 digit bulan, dan 2 digit tanggal lahir. Jadi misal kalau ada yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1985, jadi nanti passwordnya adalah 19850817 begitu. Jadi tergantung emailnya minta gimana. Oke, sekarang kita buka file PDF-nya. Nah, ini kita masukin kata sandinya, 4 digit tahun lahir, 2 digit bulan lahir, dan 2 digit tanggal lahir. Kita masuk. Nah, tampilannya nanti kayak gini. Ada kode klien, nama klien, user ID, dan password. Jadi nanti kita tulis atau simpan gitu ya, biar mudah untuk masuk ke aplikasi MNC TradeNew. Ini saya tulis dulu. Oke, kalau udah kita ke aplikasinya langsung. Jadi teman-teman kalau yang belum download aplikasi MNC TradeNew bisa download di Play Store masing-masing. Jadi pastikan kapasitas smartphone Anda memenuhi kapasitas gitu. Ini proses membuka aplikasi. Nah, ketika membuka, kita akan ditampilkan dengan tampilan kayak gini. Di pojok sebelah kiri ada login, open account, dan MNC Research. Jadi kita fokus aja ke bagian login. Kita klik login. Nah, teman-teman kalau yang di smartphone-nya itu sudah terdapat menu sidik jari, biasanya bisa masuk dengan menggunakan sidik jari. Tapi kalau nggak ada menu sidik jarinya, berarti nanti pakai password ketik gitu ya. Oke, ini saya sudah tulis dulu ya user ID-nya. Kalau teman-teman ingin lebih mudah ketika masuk, jadi klik aja ini save ID biar nanti ID-nya selalu ke save gitu. Terus nanti kalau seandainya lupa aplikasinya ke uninstall, yang email dari MNC tentang user ID tadi dibintangi biar nanti mudah mencarinya, karena email dari MNC banyak banget ke depannya, biar nanti enggak ketumpuk di bawah, ibaratnya hilang gitu ya. Jadi kita kasih bintang biar mudah dalam pencariannya. Oke, kita sudah ketik user ID, kita ketik password yang dari MNC tadi. Nah, kalau kita udah ketik, yang di bawah ini ada pilihan reguler dan syariah. Karena kita kan buat akunnya akun syariah ya, berarti kita pilihnya yang syariah. Terus setelah
udah ngisi user ID, ngisi password, klik yang syariah, kita klik yang tanda panah hijau ini, kita klik untuk masuk. Nah, ternyata ketika saya masuk ini incorrect password, atau password yang saya masukin itu salah, kayak ibaratnya gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau bermasalah, kita confirm aja, kita klik forgot password. Nah, ini di bagian bawah itu, di bawah login with Touch ID kan ada disclaimer sama forgot password. Kita klik yang forgot passwordnya. Nah, nanti ketemu menu kayak gini. Ini ada login ID, email, password, PIN, cancel, dan confirm. Jadi login ID ini kita isi user ID-nya masing-masing. Karena tadi kita belum bisa masukkan, harus forgot password biar dapat kiriman email baru lagi. Terus emailnya email masing-masing ketika waktu pendaftaran pembuatan akun. Berhubung tadi kita kan nggak bisa masuk ketika password ya, berarti nanti di dalam aplikasinya PIN-nya juga belum kita ganti, berarti kita centang keduanya. Seandainya teman-teman itu udah bisa masuk ketika password, berarti yang dicentang PIN aja, karena nanti ya bermasalah PIN. Tapi kalau keduanya udah masuk ya berarti nggak usah di forgot ya, karena kan udah lancar ya berarti gitu. Kalau bermasalah ya kayak gini, dicentang keduanya. Kemudian kita confirm, klik. Nah, nanti ada tulisannya sukses, permintaan Anda telah diproses, periksa email Anda secara berkala, kayak gitu. Jadi setelah kita submit tadi ibaratnya, kita cek lagi email, kita buka email lagi, kita cek emailnya. Nah, nanti langsung ada email tentang permintaan perubahan password dan PIN. Jadi kita klik. Nah, ini di email ini kan ada tulisannya reset. Nah, kita harus klik reset itu biar nanti dapat kiriman baru password dan PIN dari MNC gitu. Jadi kita klik lagi. Dan warnanya biru, jadi nanti jelas. Kalau udah ada tulisan thank you, your password or PIN has been changed successfully, please check your email inbox, berarti kita kembali lagi ke email. Nah, semuanya itu lewat email pokoknya. Kita buka lagi email. Nah, nanti dapat email lagi perubahan password dan PIN. Nanti ketemu file PDF lagi. Ada passwordnya juga masih sama, 4 digit tahun lahir, 2 digit bulan lahir, dan 2 digit tanggal lahir. Kita buka file PDF-nya. Masukin passwordnya, tahun lahir, bulan, tanggal. Oke, masuk. Oke, nanti tampilannya kayak gini. Berikut kami informasikan password dan PIN Anda. Nah, kita tulis password dan PIN barunya. Ini masih ganti lagi ya nanti di aplikasi, jadi jangan berhenti sampai di sini. Kalau udah dapat email ini, kita langsung ke aplikasi lagi. Kita buka aplikasi MNC Trade New. Kita ganti passwordnya dari email terbaru tadi. Jadi teman-teman, user ID-nya tetap sama. Kalau teman-teman nanti lupa passwordnya ke depannya, nggak usah khawatir, yang penting user ID-nya kalian ingat gitu aja. Dan karena akunnya ini kan
ada kemungkinan berlaku untuk selamanya, selama kalian masih hidup, berarti kayak gitu. Nah, kalau udah syariah oke, kita klik lagi yang tanda panah. Nah, teman-teman itu biasanya bingung pada bagian ini. Your password is expired, please change password. Padahal kan tadi udah ngisi sesuai yang dikirimkan oleh MNC ya. Kok masih gini? Kok passwordnya expired? Nggak masalah. Ini, tampilan ini digunakan agar kita itu membuat password atas keinginan kita sendiri. Jadi karena ini tuh kan akun milik kita pribadi, MNC tuh gak boleh tahu apa sih password dan PIN kita. Jadi ya harus kita aja yang tahu. Mereka itu hanya memberikan bantuan untuk masuk gitu aja. Jadi ini yang current password tuh yang dari MNC. Ketik yang dari MNC ya. Terus yang new password sama password confirm ini harus membuat password sesuai yang diminta sistem. Nah, di sistem ini ada tulisannya new password must contain capital letter and small letter, numeric and minimum 6 character, maximum 16 character length. Jadi kita harus membuat password yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka yang terdiri dari minimal 6 karakter dan maksimal 16 karakter. Jadi buatlah password sesuai dengan keinginan masing-masing. Yang penting itu huruf besar, huruf kecil, dan angka gitu aja. Yang penting itu kalian gak lupa. New password dan confirm itu harus sama ya. Nah, kalau kita udah isi semuanya, kita klik confirm. Nah, kita akan kembali ke halaman awal ini. Setelah tadi di confirm, berarti kita masukin password yang ini itu password yang telah kita buat tadi, yang isinya huruf besar, kecil, dan angka. Jadi enggak password yang dari MNC lagi, tapi yang password terbaru yang telah kita buat, kayak gitu. Nah, kalau kita udah masukin password yang telah kita buat tadi, kita masuk lagi ke aplikasi. Ini permintaan kalau mau buka dengan fingerprint kayak gitu ya. Kalau udah masuk, yang pertama itu tampilannya kayak gini. Ini tuh kayak ibarat iklan atau promosi dari MNC kalau sedang membagikan saham gratis gitu ya. Ini kita close aja. Nah, tampilan awalnya biasanya teman-teman tuh pasti ke bagian ini. Ini tuh namanya stock price, ada judulnya stock price. Ini di sebelah pojok kiri bagian atas. Kalau teman-teman udah masuk, kita fokus aja dulu ke bagian portofolio karena kita itu harus mengganti PIN-nya juga. Nggak boleh hanya password karena transaksi jual belinya nanti juga harus pakai PIN. Nah, tampilan portofolionya kayak gini. Nanti di sebelah pojok kiri atas itu ada kode klien, tengah ini bagian PIN, kemudian sebelahnya nama kita gitu ya. Ini kita masukin PIN dulu karena di sini kan kosong ibaratnya. Kalau mau ada isinya ya PIN-nya harus diisi dulu. Diganti maksudnya. Kita masukin tadi yang sama 6 digit yang dikirimkan oleh MNC Sekuritas. Nah, nanti ketemu tampilan kayak gini lagi. Kita ganti lagi PIN sesuai dengan keinginan kita. Tadi di awal kan saya udah bilang ya, ini akun kita dan hanya kita yang tahu password dan PIN-nya. Jadi kalau bisa sih kalian pribadi yang tahu PIN tersebut. Kayak ibarat ATM kan PIN-nya itu hanya kalian yang tahu gitu kan. Ya kayak gitu. Karena masih sama itu yang dari MNC. Nah, new PIN sama PIN confirm ini kalian sendiri yang buat. Beda yang sama password. Kalau password kan huruf besar kecil angka, kalau PIN hanya 6 digit angka saja.
sama new pin dan pin confirm itu sama kayak pengulangan gitu ya. Kalau udah kita isi semuanya, kita klik confirm. Nah, pin change successful, berarti ini sudah terkonfirm sukses gitu ya. Ini kan masih belum ada angkanya ini ya. Kita hapus lagi pin awalnya tadi, terus kita masukin pin yang terbaru yang baru kita buat tadi. Nah, setelah saya memasukkan pin yang terbaru, baru ada tulisannya di sini, ada angka-angka di bagian cash plus 2 ini. Trading limit kan ada angkanya, persentase dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kalau yang udah transfer itu pasti di bagian cash-nya ini itu ada tulisannya 100.000 karena kalian kan transfernya 100.000. Seandainya kok tulisannya 0, berarti kan kalian itu belum transfer gitu kan. Nah, teman-teman yang mau ngecek saya ini harus transfer kemana sih, di aplikasi juga ada menunya. Teman-teman tinggal cari account info, carinya di bagian ini kan ada warna oranye sebelah pojok kiri bawah, itu kita klik, kita cari account info. Nah, ini account info ada di bawah portfolio, kita klik account info. Nah, tampilan account infonya kan kayak gini. Ini masih kosong. Nah, jangan lupa masukin pinnya lagi, pin kita yang terbaru. Nah, kalau udah masukin pin, nanti baru ada isinya. Di bagian ini ada KCI, SID, user ID, ID tab, ID nomor, ID expired date, bank RDN, investor ACC nomor. Nah, investor ACC nomor ini adalah rekening yang harus kita kirim atau kita transfer uang sebesar 100.000 tadi. Ini untuk deposit awal kita biar bisa membuka akun, ibaratnya kayak gitu. Jadi teman-teman yang belum transfer 100.000 bisalah transfer 100.000 ke rekening itu segera gitu ya. Dan ingat, itu transfernya atas nama kalian sendiri, hanya saja banknya BCA Syariah kayak gitu. Oke, sekian pembahasan atau tutorial tentang penggantian password dan PIN dari MNC ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa kontak saya atau mungkin bisa didiskusikan di grup yang telah saya buat kemarin. Oke teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.